Pernah nggak ketemu orang yang tidak pernah merasa bersalah? Ini salah satu ciri-ciri orang menderita apa yang dikenal dengan istilah narcissistic personality disorder. Kita bahas dari sisi Al-Quran yuk. Ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, ada iblis di situ. Iblis memang bukan malaikat, tapi ada iblis di situ. Dan iblis tidak mau sujud. Allah bertanya kepada dia, kenapa tidak mau sujud? Quran surat ke-7, Al-A'raf, ayat ke-12. Qala, ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Kenapa kamu tidak mau sujud? Padahal saya yang suruh. Iblis lalu menjawab. Jawaban inilah yang menunjukkan iblis punya satu sifat yang amat buruk, yakni narcissistic personality disorder. Kata iblis, qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dia bilang, saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan saya dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Inilah sifat yang kemudian membuat iblis tadi itu memiliki sifat kedua yang saling berkaitan dengan itu, yaitu sifat victim mentality. Pada ayat ke-16-nya, ketika dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, dia menyalahkan Allah. Kalimatnya, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ini gara-gara Allah nih. Ini gara-gara takdir Allah nih. Ini karena ketentuan Allah nih, makanya saya jadi begini. Dia tidak bisa melihat kesalahan dirinya. Dia tidak bisa melihat bahwa Allah itu adalah Tuhannya, pemiliknya, yang berhak memerintahkan dia. Kehilangan semua kejelasan itu. Kenapa? Karena di awal tadi ada sifat narcissistic personality disorder dan kemudian menjadi victim mentality. Lalu iblis diusir dari surga dan dia terobsesi untuk menggelincirkan kita semua anak cucu Adam. Dia katakan tadi, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Di ayat ke-16 tadi ya, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Saya akan menggelincirkan semua anak cucu Adam. Nah, salah satu cara iblis menggelincirkan kita adalah dengan menginput, memasukkan sifat yang sama yang dia miliki, yakni dua hal tadi itu, narcissistic personality disorder dan juga victim mentality kepada kita, kepada manusia. Biasanya kita akan saksikan di tengah-tengah kehidupan kita, ada manusia yang narcissistic personality disorder dimulai dari sifat victim mentality, atau ada yang victim mentality dimulai dari narcissistic personality disorder. Orang-orang yang di masa lalunya, di masa kecilnya, sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik, dibully, dan lain sebagainya. Ada luka batin yang belum selesai, kemudian tumbuh dia. Sebagai kompensasi atas luka batinnya itu, dia menciptakan satu survival mechanism atau mekanisme menyelamatkan diri, yakni menutupi kekurangannya tadi itu dengan ingin tampil sebaik mungkin atau narsis. Tanpa dia sadari, kemudian sifat ini menjadi sifat dasar yang masuk ke dalam dirinya. Narcissistic personality disorder, sulit untuk orang memberi kritik kepada dia. Sulit untuk dia bisa melihat kesalahan kekurangan dia. Sulit dia untuk bisa berempati kepada orang lain, karena yang dia pikirkan adalah kebaikan, keuntungan, citra diri yang harus dia bangun dari dirinya. Sebetulnya itu adalah mekanisme untuk mengkompensasi luka batin yang tercipta karena victim mentality. Jadi bolak-balik, victim mentality menghasilkan NPD, NPD menghasilkan victim mentality. Jadi mari kita berhati-hati. Iblis sudah bersumpah di hadapan Allah untuk menggelincirkan kita. Cara dia menggelincirkan hidup kita adalah dengan memasukkan sifat-sifat seperti ini kepada kita. Mungkin dia berpikir, biarin aja orang sholatnya rajin asal NPD, asal victim mentality, sehingga ibadah mahdohnya dari itu tidak berpengaruh. Oleh karenanya mari kita tinggalkan, mari kita cek ke dalam diri kita, adakah sifat victim mentality masih kita pelihara dalam diri kita, atau adakah sifat narsistik yang masih kita pelihara dalam diri kita. Kedua-duanya adalah sifat yang amat berbahaya, saling bertaut satu dengan yang lainnya. Mari kita menjadi makhluk atau hamba Allah yang betul-betul terbebas dari jeratan iblis ini. Ketika sifat victim mentality dan NPD tadi berada pada diri seseorang dan dia menjadi orang tua, dia punya anak gitu, maka betul-betul dia akan menjadi orang tua yang toksik. Bagaimana itu?
Mari kita saksikan di video berikutnya. Ketika kita menyebarkan kebaikan, maka kita mendapatkan juga pahala yang besar. Dengan likes, subscribe, dan share video-video ini, insya Allah kebaikan-kebaikan tersebut juga kita akan dapat.